Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Wow, Poco guys akhirnya ngeluarin HP 2 jutaan terbaru mereka lagi nih. Ini dia, Poco M5. Wah, ini dia guys, HP 2 jutaan tipis katanya nih. Harga itu 2.100.000 dan 2.399.000 untuk dua variannya nih. Dan dia ini pakai prosesor MediaTek Helio G99. Gila banget gak sih? Helio G99 harganya itu mulai dari 2.099.000 aja nih untuk harga perkenalan atau harga online-nya. Dan ini dia kotaknya dari si Poco M5. Dan yuk langsung aja kita unboxing dari si Poco M5 ini. Nah, dia itu ada dua varian BTW. Ada yang Poco M5 biasa nih, yang kayak gue punya ini. Dan satu lagi ada Poco M5s. Nah, dia tuh beda di prosesornya, layarnya, kameranya. Nah, tapi menurut gue ya, ini tuh lebih menarik loh, karena dia pakai prosesor yang bahkan lebih oke, karena si M5s tuh pakai prosesor MediaTek Helio G95. Ini cocok banget nih buat kalian yang ngincer performa banget. Kalau M5s itu kata Poco lebih fokus ke kalian yang emang ngincernya itu untuk kayak layar, kamera, karena dia kameranya ada kamera ultrawide. Kalau saya M5 ini kameranya itu kamera normal aja, nggak ada kamera ultrawide. Dan yuk langsung aja kita buka dari si Poco M5 ini. Jadi kotaknya kayak gini dari si Poco M5. Nah, kayak HP-HP Poco lainnya ya, dia ini didominasi sama warna kuning. Nah, terus kayak gini Poco M5. Terus di bagian belakang ini kita lihat ada fitur-fitur unggulannya dari si Poco M5. Nah, gue seneng banget sih sekarang banyak brand yang akhirnya mulai ngerilis handphone dengan prosesor terbaru dari MediaTek Helio G99. Kemarin tuh ada Tecnopova, ada Realme juga, dan sekarang ada Poco. Dan harganya tuh bener-bener bersaing banget. Dan si Poco M5 ini nih, di bagian belakangnya kita langsung lihat ada fitur unggulannya. Dia ini pakai MediaTek Helio G99, terus kameranya itu 50 megapiksel triple kamera. Untuk kamera selfie-nya 5 megapiksel, layarnya 90Hz, dan baterainya 5000 mAh. Dan varian yang gue punya ini yang RAM 4128 warna hitam. Dan yuk langsung aja kita buka dari si Poco M5. Wih, menarik banget nih Poco ya. Dan ini dia kotaknya nih. Kita dapat kotak kecil, ada SIM ejector. Terus ini di bagian dalamnya nih ada buku panduan, ada buku panduan, terus ada stiker Poco, terus ada sambutan dari Poco Indonesia, terus ada kartu garansi, dan kita seperti biasa dapat soft case. Nah, soft case-nya kayak gini, bening transparan. Dan ini dia Poco M5-nya. Kita taruh sini, terus nah ini kita dapat kabel pengecasan yang ini dari USB-A ke USB-C. Terus ini juga kita dapat kepala charger yang dia punya outputnya maksimal ada di mana ini? 22 watt. Nah, untuk baterai 5000 mAh-nya dia nih punya maksimal pengecasan di 18 watt ya. Dan ini dia, kita langsung fokus ke si Poco M5-nya. Nah, ini dia Poco M5 di plastik pembungkusnya nih ada beberapa fitur unggulannya yang tadi udah di-mention juga di boxnya. Helio G99, 50 megapiksel triple kamera, layarnya udah 90Hz, dan baterai 5000 mAh. Dan yuk langsung kita buka Poco M5-nya. Ini stiker IMEI, kita copotin dulu stikernya. Dan ini dia guys tampilan bagian belakangnya dari si Poco M5. Wih, dia tuh elegan banget ya. Menurut gue ini di warna hitamnya tuh cakep banget, elegan banget. Dan dia nih untuk di bagian bodi belakangnya tuh kayak ada tekstur kulit, kayak kulit jeruk kayak gini, uniknya. Tuh. Dia overall sih bahannya dari bahan polikarbonat, tapi dia dibikin teksturnya tuh kayak tekstur kulit, kayak leather gitu, kayak dari kulit jeruk. Dan dia ini pas dipegang tuh bener-bener enak banget. Tuh, nih guys. Tuh pas dipegang tuh bener-bener elegan banget sih, mewah banget sih. Dan untuk desain frame kameranya kayak gini, ada tulisan Poco di bagian sisi kanannya. Terus ini ada setup triple kameranya. Untuk kamera utamanya dia ada di 50 megapiksel. Terus ada dua kamera lagi 2 megapiksel masing-masing untuk kamera depth dan makro sensor. Terus ada LED flash. Dan kayak gini untuk bagian desain belakangnya, cakep ya. Gimana guys kalau menurut kalian untuk desain bagian belakangnya? Kalau menurut gue sih ini desainnya cakep banget ya, elegan gitu ya. Terus di bagian atasnya nih masih ada audio jack, dan ini dia yang menjadi favorit, ada IR blaster untuk kita kontrol AC atau TV gitu ya.
Karena di setiap HP Xiaomi Poco ini pasti ada nih, dan ini adalah salah satu fitur yang paling gue favoritin banget dari HP Xiaomi dan Poco, karena di brand lain itu udah sama sekali nggak ada. Terus di bagian kanannya ini ada tombol volume, ada sensor fingerprint, tombol power juga. Di bagian bawahnya ada mic, ada USB-C, ada speaker. Bagian kirinya ada SIM tray yang dia tuh support 2 SIM card dan 1 micro SD yang sampai penyimpanannya maksimal di 1 TB untuk penyimpanannya. Dan yuk langsung aja kita jalanin dari si Poco M5. Oke, dan ini dia tampilan awal dari si Poco M5, dan sekarang kita coba untuk sensor fingerprintnya nih untuk responnya. Kita coba 1, 2, 3. Kita coba sekali lagi. Nah, responnya itu benar-benar ngebut dan akurat banget ya untuk dari sensor fingerprint dari si Poco M5 ini. Dan untuk layarnya si Poco M5 ini dia punya luas layarnya di 6,5 inch dengan luas layar itu 6,5 inch, dan jenis layarnya IPS LCD, udah Full HD juga, jadi udah oke banget nih untuk tampilan yang dihasilin tuh, untuk warnanya, detailnya tuh juga udah oke banget untuk harga handphone di 2.100.000. Ini untuk layarnya nih, tadi gua cek juga, ini udah dipasangin anti gores sama Poco, jadi udah oke banget nih. Untuk layarnya udah pakai anti gores. Nah, yang menarik juga dia layarnya juga udah punya refresh rate di 90 Hz untuk layarnya. Nah, jadi, ini dia. Nah, ini dia. Untuk layarnya itu dia punya refresh rate yang maksimal bisa di 90 Hz. Jadi, emang udah oke banget. Dan untuk dia tuh pakai MIUI versi 13, dia tuh versi Android-nya di 12. Hopefully nanti kedepannya Poco bakal kasih upgrade Android ke versi 13 ya. Terus jadi kayak gini tampilannya, kayak HP-HP Poco lainnya. Yang menarik dari si Poco M5 ini tuh sebenarnya di performanya ya, dengan harga yang ditawarinya. Sekarang kita coba cek untuk skor Antutunya. Tadi gue udah cek skor Antutunya. Nah, skor Antutunya tuh bener-bener bikin geleng-geleng kepala banget. Skor Antutunya tuh tembus 300.000 atau di 327.000. Tuh bener-bener wow banget ya. Ini tuh skor Antutunya untuk harga handphone 2 jutaan, dia skor Antutunya tembus 300.000. Bener-bener nggak habis pikir gitu ya, kok bisa gitu ya. Skor Antutu 300.000 untuk harga handphone di 2.100.000. Gila sih. Nah, terus kita ke menu kameranya kali ya dari si Poco M5 ini. Dia tuh juga baterainya udah gede di 5000 mAh. Nah, ini dia untuk menu kameranya. Untuk videonya dia maksimal ada di Full HD 30 fps. Dia ada mode Pro, ada mode Night Mode juga. Dan berikut ini untuk hasil contoh foto video dari si Poco M5. Jadi ini adalah hasil contoh perekaman kamera depan dari si Poco M5. Ini untuk resolusi perekamannya maksimal tuh di Full HD 30 fps ya. Dia nggak ada settingan 60 fps, jadi maksimal tuh di 30 fps saja. Dan kayak gini guys untuk perekaman kamera dari kamera depan dari si Poco M5. Oke, coba kita tes jalan cepat. Nah, gimana guys kalau menurut kalian untuk suara gue? Apakah terdengar dengan clear, dengan jelas? Kamera depan dari si Xiaomi Poco M5 ini HP 2 jutaan terbaru dari Poco. Nah, jadi gimana guys kalau menurut kalian guys sejauh ini si Poco M5 ini dengan harga ditawarinya 2.100.000. Oh iya, gue juga mau info ini sebelum kelupaan, si Poco M5 ini juga udah punya fitur NFC loh. Tuh. Ya, jelas nih. Nah, itu dia. Dia udah punya fitur NFC, gila banget kan. Udah punya fitur NFC di harga segini.
Jadi dia itu udah lengkap banget sih menurut gue nih, salah satu HP Poco yang paling oke banget ya speknya ya. Di harga 2.100.000 dia tuh udah punya prosesor MediaTek Helio G99, layarnya udah 6,5 inch 90Hz Full HD. Terus dia juga udah punya baterainya yang jumbo banget, dan yang paling penting dia tuh juga udah punya NFC. Jadi tuh benar-benar apa ya? Mungkin kekurangannya di mana ya? Kayaknya susah juga nih buat nemu kekurangannya dari si Poco M5 ini gitu ya. Benar-benar oke banget dan recommended banget menurut gue si Poco M5 ini buat kalian yang nyari handphone 2 jutaan tapi dengan speknya tuh yang worth it banget gitu ya. Oke. Dan sekarang langsung aja yuk kita tes untuk performa gamingnya dari si Poco M5. Ini dia, kita coba tes mainin game PUBG. Oke, dan ini sekarang itu udah masuk ke dalam game PUBG guys. Kita nanti juga akan coba langsung untuk respon gyro-nya kayak gimana nih dari si Poco M5 yang pakai prosesor MediaTek Helio G99. Coba kita cek dulu untuk grafisnya, untuk settingan grafisnya. Nah, dia maksimal bisa di HD High untuk grafisnya. Nah, ini dia. Di SD High, kalau di smooth dia bisa di ultra. Dan untuk dari gyro-nya kita coba cek untuk gyro-nya. Nah, dia gyro-nya udah bisa nih. Nah, ini dia untuk respon gyro-nya gimana guys menurut kalian? Gue belum cek sih ini gyro-nya tuh virtual atau emang hardware ya. Nah, ini dia untuk respon gyro-nya. Jadi karena dia pakai prosesor MediaTek Helio G99, dipastiin ini emang performanya nih udah oke banget. Tuh bener-bener kameranya tuh rasanya smooth banget gitu ya dari si MediaTek Helio G99 ini. Performa yang dikasih tuh enak banget, udah pasti lancar banget lah gitu ya. Buat kalian nih yang bingung pilih mana, Poco M5 atau Poco M5s, kalau menurut gue sih Poco M5 ini cocok buat kalian emang mentingin harga yang pertama dan performance. Dia tuh buat kalian yang mentingin harga dan performance cocok banget karena si Poco M5 itu pakai prosesor yang lebih baik dibandingin M5s, dia pakai G99. Tapi buat kalian yang mentingin kayak layar, kamera, nah itu bisa pilih ke M5s karena M5s itu dia tuh udah punya layar AMOLED. Kalau M5 itu masih pakai layar IPS biasa. Dan untuk kamera dia punya setup kamera yang lebih baik karena si Poco M5s itu punya kamera 64 megapiksel dan dia punya lensa ultrawide. Kalau si Poco M5 ini dia belum punya lensa ultrawide ya. Tapi dia udah punya prosesor G99 yang bikin galau si M5 atau M5s. Dan kalau menurut gue untuk desainnya sih kayaknya gue tuh nggak tahu kenapa lebih suka desainnya si Poco M5 biasa ya, kayak lebih beda gitu. Kalau M5s tuh kayak lebih biasa aja gitu. Dan ini tuh gue suka banget sih sama bagian belakangnya ini tuh yang ada tekstur kulit kayak gini. Jadi pas dipegang tuh ngasih kesan HP-nya tuh solid banget dan gak licin gitu ya. Pokoknya ini enak banget aja gitu pas dipegang, bener-bener feel-nya tuh mantep dan solid banget. Jadi ya gitulah untuk performa gamingnya yang nggak usah gue jelasin panjang lebar karena performa gaming itu benar-benar udah oke banget untuk Helio G99 dari si Poco M5 ini. Jadi tadi kita udah bahas desainnya, dia tuh desain tuh cakep banget. Terus kita udah bahas layarnya 6,5 inch IPS Full HD, pakai refresh rate-nya 90Hz, udah pakai NFC juga, dan dia nih udah punya baterai 5000 mAh. Dan pokoknya menurut gue ini sih Poco M5 ini benar-benar handphone yang kayaknya sih akan goib nih. Karena dengan harga yang ditawarinya 2.100.000 dan 2.300.000 untuk pilihan RAM yang ditawarinya dan spek yang ditawarin itu benar-benar sulit banget kita temuin di kompetitor lain untuk harga dan spek yang ditawarinya gitu ya. Pakai G99 dan harganya 2.100.000. Gile sih. Dan udah ada NFC pula. Gila banget sih Poco ini bisa bikin handphone dengan harga dan spek yang sesadis ini gitu.
Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, atau kalian ada komentar, langsung aja sampein di kolom komentar di video ini. Dan sekian untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.